Di dalam kita berjalan menuju goal yang kita set itu atau yang kita mimpikan itu, pasti kan juga gak selalu mulus ya, namanya juga hidup itu justru kan menariknya di situ, ada ups ada downs-nya kan. Lu bakal ketemu dengan ketakutan lu bakal ketemu dengan insecurities lu bakal ketemu dengan opini orang-orang gitu kan, kegagalan-kegagalan di tengah jalannya. Nah, kalau lu nggak punya desire itu atau ya again yang gue bilang tadi bensinnya itu yang nge-push lu, ngedorong lu, kasih power buat lu, ya itu lu bakal gampang menyerah aja saat lu menghadapi hambatan-hambatan tersebut gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Vina. Dan gue Bayu. Hari ini kita pengen ngobrolin dan mengulik lebih dalam lagi tentang tema hasrat atau desire. Nah, untuk pembuka episode kali ini, gue pengen share ke teman-teman cerita tentang backgroundnya, gimana kita bisa ketemu ke tema ini gitu ya, dan juga untuk memberikan konteks kepada episode ini. Jadi sekarang ini gue baru selesai membaca sebuah buku yang berjudul Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Nah, tujuan gue dalam membaca ini adalah karena gue memiliki hasrat atau desire tersebut untuk bisa memiliki stabilitas finansial untuk gue dan keluarga gue ke depannya. Nah, di dalam buku ini itu banyak dikasih inputs dan tips dan pengertian untuk memiliki money mindset yang sehat. Satu diantaranya yang kita harus punya di dalam, tentunya konteksnya di sini dalam finansial ya di buku ini. Tapi secara keseluruhan kalau kita ingin meraih cita-cita atau meraih tujuan di dalam hidup kita, kita tuh harus punya hasrat atau desire. Kenapa? Karena di dalam prosesnya, di dalam proses kita meraih tujuan-tujuan tersebut, itu jalannya tuh nggak selalu mulus atau bahkan orang bisa expect bahwa jalannya itu pasti berliku-liku, dan mungkin teman-teman juga banyak yang bisa relate dan kita pun juga bisa relate akan hal ini ya Vin ya. Kalau kita punya tujuan tuh nggak mulus lah jalannya gitu loh. Nah, hasrat atau desire ini itu adalah faktor X yang membedakan di saat kita ketemu obstacle atau hambatan di tengah jalan gitu ya. Misalkan dalam bentuk kegagalan-kegagalan kecil atau besar. Si hasrat atau desire ini adalah yang menentukan apakah lu akan maju terus dan berusaha untuk meraih tujuan yang tadinya yang ingin lu raih, atau lu akan bilang, nah ini kayaknya terlalu sulit ya buat gue. Kayaknya gue sowieso nggak bisa mendapatkan ini, atau udahlah kegagalan ini adalah bukti bahwa gue nggak bisa meraih mimpi gue. Nah, dari input itu, gue setuju 100% bahkan ya. Gue setuju 100% bahwa ya memang tekun dan kerja keras adalah faktor yang harus lu punya di dalam kita meraih tujuan dan cita-cita kita. Itu adalah fakta nomor 1. Nah, fakta yang nomor 2 adalah gua juga bergelut atau mendalami tema mindfulness. Sama yang kayak teman-teman juga udah nonton di episode-episode sebelumnya. Di dalam mindfulness kita itu selalu mengambasadorkan atau menyuarakan keluar bahwa kita tuh harus berada di momen ini, saat ini, dan sekarang. Nah, kedua fakta yang gue punya ini, tiba-tiba muncullah satu pertanyaan di kepala gue. Apakah hasrat itu bertentangan dengan mindfulness atau berada di sini dan sekarang? Apakah hasrat untuk memiliki sesuatu atau meraih sesuatu di dalam hidup adalah akar dari penderitaan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hasrat itu adalah bentuk ketidaksyukuran gua akan hal yang gua punya di sini dan sekarang?
Nah, muncullah nih ya pertanyaan-pertanyaan di kepala gua. Lalu datanglah Bayu ke Vina, cuk 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 cuk, telepon. Vin, bisa nggak kita ngobrolin ini di episode selanjutnya? Ya, jadi here we are and that's basically the background kenapa kita hari ini ngobrolin tentang tema hasrat dan desire gitu. Ya, ini ya si Bayu ini memang suka datang dengan ide-ide yang luar biasa gitu, yang mesti membuat gue juga berpikir keras. Tapi mungkin untuk memperjelas sekali lagi buat teman-teman gitu ya, arti dari desire ini tuh apa gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu kan ya hasrat gitu kan, cuma hasrat yang kayak gimana. Jadi kalau menurut pandangan kita sih, desire itu adalah suatu hasrat atau keinginan yang gede banget, yang membara gitu ya, yang pokoknya lu di dalam hati tuh, oh pokoknya gue harus mencapai itu gitu, gue harus kesana gitu. Nah jadi yang kita ingin omongin di sini itu adalah definisi desire tersebut gitu. Nah sebenarnya tadi lu udah sedikit singgung juga, Bay. Jadi si desire ini sebenarnya juga dalam lu mau mencapai atau meraih mimpi lu atau goal lu di depan gitu, sebenarnya ini tuh menurut gua bisa punya dua sisi gitu. Gua kebetulan juga baru baca gitu ya bukunya si Jen Sincero, judulnya You Are a Badass. Dia sebenarnya di situ juga bilang, Bay, itu lu kalau punya mimpi, lu tuh butuh desire yang dia analogikan di situ kayak ibaratnya 10 ton gorila yang nge-push lu ke depan gitu. Jadi itu tuh seolah-olah kalau gue menyebutnya itu kayak bensin lu buat maju ke depan gitu. Karena again yang tadi Bayu udah bilang bahwa di dalam kita berjalan menuju goal yang kita set itu atau yang kita mimpikan itu, pasti kan juga gak selalu mulus ya, namanya juga hidup itu justru kan menariknya di situ, ada ups ada downs-nya kan. Lu bakal ketemu dengan ketakutan lu bakal ketemu dengan insecurities lu bakal ketemu dengan opini orang-orang gitu kan, kegagalan di tengah jalannya. Nah, kalau lu nggak punya desire itu atau ya again yang gue bilang tadi, bensinnya itu yang nge-push lu, ngedorong lu, kasih power buat lu, ya itu lu bakal gampang menyerah aja saat lu menghadapi hambatan-hambatan tersebut gitu. Nah, tapi baik itu kan berguna banget ya buat di dalam proses mencapai titik akhir itu. Tapi si desire ini menurut gue juga bisa menjadi sesuatu yang negatif saat lu sudah mencapai waktu yang lu set gitu. Misalkan lu bilang tahun depan gue harus jadi manajer gitu kan. Tapi di saat lu tidak mencapai itu gitu, si desire itu tidak terpenuhi, nah itulah yang bisa lead to suffering. Makanya kan ada juga istilah kayak si desire ini tuh lead to misery gitu kan, atau suffering. Itu menurut gue ya karena itu tidak terpenuhi di akhir jalannya itu gitu. Jadi itu dua sisi gue melihatnya. Satu ya itu sebenarnya di dalam prosesnya berguna, tapi di satu sisi juga itu gue bilang berpotensi lead to suffering gitu. Jadi gue nggak bilang itu 100% akan membuat lu suffer, tapi itu berpotensi gitu. Oke, kalau gitu yang membedakan sebuah keadaan di mana misalnya kayak yang tadi udah lu bilang gitu ya, tahun depan gue pengen jadi manajer, terus setelah 1 tahun sudah berlalu dan itu tidak terpenuhi misalnya atau belum terpenuhi. Nah, apa yang membedakan orang itu akan suffer atau orang itu enggak menderita dengan hasil yang atau dengan tujuan yang dia sendiri udah ciptain buat diri dia gitu. Kalau gitu yang bedain apa? Itu menurut gue baik di mana si mindfulness itu berperan di dalam lu mencapai goal lu itu atau mengejar goal lu itu. Meaningnya adalah di sini kayak kita ngambil contoh ini simple aja deh. Karena gue juga terinspirasi oleh perkataan Sadhguru sih, Bay. Dia bilang desire itu
tidak akan menjadi suffering kalau lu taruh consciousness lu di situ gitu. Jadi lu mindful dengan desire lu gitu. Jadi contohnya gini, contoh kecil misalkan. Biasanya desire itu kan kadang, ini menurut gua ya, kadang itu datang sendiri, kadang bisa juga karena lu melihat ada sesuatu eksternal yang menurut lu, oh menarik nih gitu. Terus gua jadi pengen juga gitu. Contohnya misalkan, kayak gua ngeliat nih teman gua punya iPhone gitu misalkan. Terus gue juga kayak ngeliatnya, kok kayak keren ya punya iPhone gitu. Terus jadi gue punya desire untuk membeli iPhone misalkan gitu kan. Nah, menurut gue yang menjadi suffering itu adalah intensi lu sebelum lu decide buat go for your desire gitu. Jadi desire ini kan kalau gue melihatnya gini, Bay. Jadi si desire itu lu kan punya choice ya. Kalau lu udah punya desire, lu punya choice apakah lu mau menjalankan desire itu atau enggak gitu. Nah, tapi kalau lu decide buat go for it gitu, itu juga lu mesti, menurut gua lu mesti lihat intensi lu di balik itu gitu. Kayak misalkan kalau gua mau membeli iPhone itu, tapi sebenarnya intensi gua adalah untuk memuaskan ego gua bahwa gua bakal punya pride yang lebih tinggi kalau gua punya iPhone itu menurut gua ya at the end kalau lu nggak mendapatkan iPhone itu, ya itu yang lead to suffer menurut gua. Tapi kalau misalkan lu sebelumnya lu udah sadar bahwa ya memang keren sih, cuma kayaknya gue nggak butuh deh sekarang gitu. Jadi lu punya lu benar-benar mindful akan desire lu itu gitu, apakah lu membutuhkan itu atau enggak gitu kan. Nah itu menurut gue tidak akan berpotensi menjadi suffering. Jadi again itu menurut gue ya peran mindfulness itu sangat besar sekali di saat lu ingin merealisasikan desire lu itu, sehingga itu tidak menjadi suffering. Oke. Muncul lagi nih pertanyaannya, karena barusan yang lu jelasin adalah gimana kita being mindful di saat kita menentukan kita mau ngejalanin desire kita atau enggak nih ya. Nah, tapi yang gue percaya, again dari yang gue baca dari si Think and Grow Rich itu dari Napoleon Hill, dan ini juga gue percaya gitu ya bahwa gini, kayak misalkan contoh yang tadi iPhone gitu ya. Kalau gua punya hasrat dan desire yang kuat untuk punya iPhone, dan gua bilang oke, gua 6 bulan lagi pengen punya iPhone, dan at that moment gua belum punya iPhone. Lu tadi ngasih contoh kalau misalkan contoh intensi gua hanya ingin memuaskan ego gue, gua akan suffer di titik itu kan. Nah, tapi lu juga ngasih intensi kalau ternyata gue bilang gue belum butuh, ya udah nggak apa-apa, gue belum punya gitu kan. Nah, kalau yang B ini menurut gue itu juga lu akan jadi berhenti untuk mengejar desire lu, karena begitu lu bilang oh ya udah gitu, gue sekarang belum punya gitu kan, dan lu tidak berjuang lebih maju lagi untuk mendapatkan apa yang lu inginkan, in this case adalah iPhone, ya berarti itu juga menunjukkan bahwa desire lu itu tuh kayak hasrat lu itu tuh nggak kuat dan nggak membara enough gitu loh untuk bener-bener mendapatkan apa yang lu ingin gitu loh. Jadi pertanyaan gue di sini adalah mungkin bukan pertanyaan ya, pernyataan, dan gue pengen minta pendapat lo tentang ini. Menurut gue mindfulness itu harus ada di depan, di belakang, dan di tengah-tengah kita ngejalanin hasrat kita atau desire kita. Sampai muncrat gue mikrofon gue. Nah, apa artian gue? Yang pertama, gue setuju intensi itu sangat penting. Intensi sangat penting karena meskipun kita dalam dunia materialnya terlihat oh ya kita maju terus pantang mundur gitu ya, kegagalan kita tembus selalu maju terus sampai kita meraih tujuan yang kita punya. Tapi kalau intensinya itu nggak baik, ya itu juga akan menjadi lead to suffering menurut gue ya. Nah, ini juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin ya sekalian gue tambahin. Sorry nih Vin, banyak info ya. Yang seperti yang udah di awal gue bilang gitu, apakah hasrat atau desire itu adalah bentuk ketidaksyukuran gua akan apa yang udah gua punya gitu loh. Karena haruskah bentuk syukur gua dengan apa yang gua punya itu dengan oh ya udah ya gini aja lah, let's go with the flow dan gitu. Apakah itu adalah bentuk syukur yang sebenarnya gitu loh. Jadi itu gue juga nggak tahu gitu. Kalau pendapat lu gimana, Vin?
tunggu ya. Ini agak kompleks nih, memang si Bayu nih soalnya yang susah-susah. Nih, menurut gue gini, Bay. Gue ngelihat sufferingnya itu tuh sebenarnya selalu di akhir perjalanan gitu ya. Menurut gue itu, gue setuju sama poin lu gitu. Desire itu yang akan selalu membuat lu jalan terus gitu, pantang mundur gitu. Sebenarnya kalau lu di tengah-tengah jalannya nggak punya, maksudnya di tengah jalan itu banyak hambatan, itu kan sebenarnya salah satu bentuk pain atau suffering juga ya, suffering kecil gitu istilahnya gitu kan. Cuma yang membedakan itu menurut gue selalu kalau gue melihatnya di end resultnya itu loh. Kalau lu tidak mindful dan tidak mendapatkan apa yang lu inginkan, desire lu itu unfulfilled, ya again yang kalau lu nggak mindful ya lu suffer gitu, karena lu terlalu attach dengan resultnya gitu, lu pengen banget dapet itu gitu, sehingga kalau lu mindful lu nggak bakal suffering karena lu nggak attach dengan resultnya gitu kan. Lu bisa melihat titik-titik kecilnya di saat lu berjalan gitu di prosesnya. Sedangkan kalau lu tidak mindful, ya lu jalan aja, lu juga jalan terus gitu pakai desire lu. Cuma di saat lu at the end itu lu nggak dapet hasil yang lu inginkan, satu lu jadi suffer, dua menurut gua lu nggak akan bisa lihat lagi tuh di tengah jalan lu dapat apa gitu. Lu malah bilang jadi anjir gue udah susah-susah ngerjain ini itu gitu kan. Akhirnya gue nggak dapet juga gitu. Jadi menurut gue ya again itu kayak kombinasi gitu loh, Bay. Kalau gue ngebayanginnya si desire-nya itu tuh bensinnya, tapi lu kan nggak bisa maju cuma pakai bensin ya, lu butuh kendaraan gitu. Nah, kendaraannya ini tuh menurut gue juga gabungan dari lu mindful, lu punya mindset yang benar. Jadi kesuksesan itu juga menurut gue bukan cuma terdiri dari satu hal gitu. Kalau lu baca buku tentang orang-orang sukses, nggak ada yang nyebutin cuma lu harus punya ini nih, lu jadi sukses gitu kan. Selalu itu kombinasi dari beberapa hal gitu. Jadi lu boleh punya desire itu, tapi again lu harus punya kendaraannya, which is ya salah satunya si mindfulness itu gitu. Dan sorry agak panjang sedikit, dan prinsip mindfulness itu kan juga sebenarnya di dalamnya banyak banget hal-hal yang bisa kita jadikan pegangan gitu kan, Bay. Nggak cuma soal yang present moment itu gitu. Menurut gua salah satu hal yang mesti lu pahami adalah bahwa universe ini tuh tanpa limit gitu, lu punya abundance yang luar biasa gitu. Jadi lu tuh harus tahu bahwa lu sebenarnya bisa mendapatkan apapun yang lu inginkan gitu. Jadi itu juga part yang mesti menurut gua lu taruh di kepala lu gitu. Jadi selagi lu punya desire itu juga lu paham bahwa gua punya chance yang besar untuk mendapatkan itu gitu. Jadi itu juga menambah lagi desire lu itu untuk maju ke depan. Dan kalau soal yang apa tadi, tidak bersyukur, menurut gue sih itu kayak dua hal yang berbeda sih, Bay. Again ini sebenarnya relate ke intensi sih kalau gue mikir ya. Kayak misalkan tadi ambil contoh yang iPhone gitu. Karena lu intensinya tidak baik, bahwa lu cuma mau memuaskan ego lu dengan lu punya iPhone itu, atau lu mau jadi main gengsi-gengsian gitu ya dengan punya iPhone itu menurut gue lu tidak bersyukur di kasus itu gitu. Tapi di sisi lainnya sebaliknya, kalau lu punya mindfulness di dalam lu mengejar hidup lu, ya itu nggak ada salahnya lu memang desire itu tuh kalau sekata saat guru nggak bisa lu bunuh, Bay. Itu tuh bakal datang aja terus, itu tuh kayak human nature gitu. Jadi kayak misalkan di kasus lu pengen mengejar finansial yang lebih baik gitu, tapi lu kan juga bersyukur dengan kondisi lu sekarang kan. Jadi itu bukan bentuk ketidaksyukuran lu, tapi itu adalah suatu hasrat yang lu punya untuk menjadi manusia yang lebih berkembang lagi, karena lu tahu again kita ini hidup di abundance world gitu. Lu bisa dapetin apapun yang lu mau gitu. Kita tuh punya banyak potensi dan lu bisa mencapai even finansial yang lebih dari sekarang gitu kalau lu mau.
Jadi bukan rasa ketidaksyukuran sih, lebih karena lu tahu akan kenyataan itu dan lu pengen ya mengecek diri lu, men-challenge diri lu juga untuk ke step yang lebih baik lagi. Kalau gitu itu sih menurut gua. Masukan yang kompleks, Vin. Gua lagi ngunyah dan di sini nemu apa namanya? Mungkin gue berusaha untuk mengkompres itu semua gitu ya. Karena tadi yang lu bilang, fakta pertama adalah kita hidup di abundance world dan kita universe bisa memberikan kita apapun yang kita inginkan. Itu gue juga setuju dengan gitu ya. Dan yang nomor 2 menurut gue adalah kalau lu ngomong suffering atau potential sufferingnya itu ada di endnya gitu, ada di akhirnya gitu ya, dimana saat kita bikin sebuah waktu, gue tahun depan pengen jadi manajer atau gue 6 bulan lagi pengen punya iPhone atau apapun itu. Nah, sebenarnya kan itu salah kita sendiri dalam menentukan kapan si akhir itu sebenarnya, ya kan? Jadi menurut gue juga mungkin ini juga satu trik di mana lu kalau lu pengen punya desire, kayak misalkan gue gitu ya, gue pengen membangun financial security yang lebih baik lagi buat gue dan keluarga gue. Ya mungkin di situ gue juga harus mindful atau harus sadar bahwa itu tuh udah pasti terjadi gitu loh, dan gue tidak memberikan apa ya obstacle atau membangun obstacle sendiri di dalam hidup gue dan mensabotase itu semua di dalam gue menentukan timeline gitu loh. Atau mungkin bisa juga gitu ya timeline. Ini bingung juga gitu, karena timeline juga menurut gue juga penting gitu loh. Karena kalau lu bilang ya gue sometime in the future gue bakal punya ini, tapi lu nggak punya kayak fixed steps gitu, itu juga menurut gue nggak optimal. Karena lu akan jadi males dan lu akan jadi ya udah ntar aja, tarsok terus gitu loh. Nah, jadi di mana keseimbangan ini bahwa lu tahu apa yang lu tulis atau apa yang lu tuju gitu ya, lu jadiin timeline atau lu set waktunya tahun depan gue pengen ada di ini itu baik, tapi being mindful di saat itu belum terrealisasi ya berarti kenyataannya adalah timeline yang lu set dengan otak dan pikiran lu dan sadar lu itu bukan waktu yang tepat gitu loh. Tapi lu nggak boleh apa namanya nyerah di situ aja, karena balik lagi lu inget being mindful lagi gitu ya, bahwa ya udah, yang pertama lu being grateful, gue jalanin sekarang ini aja, gue bisa berusaha untuk meraih hal itu aja, itu udah sebuah blessing gitu loh. Satu, menyadari itu, dan yang kedua menyadari bahwa we are living in abundance, dan ya udah berarti ini cuma otak gue aja yang belum sampai ke waktunya gitu, and time will tell kapan gue akan meraih cita-cita ini dan langsung maju terus lagi tanpa penderitaan gitu. Mungkin itu bisa dilatih atau bisa dibangun secara sadar. Karena tuh timeline juga menurut gue itu agak agak ilusi juga sih. Mungkin kalau gue lebih prefer nyebut itu kayak milestones gitu loh, Bay. Jadi lu memang nggak apa-apa lu set waktu gitu ya. Cuma bukan untuk memvalidasi apakah lu mencapai result lu atau tidak, tapi untuk kayak mengukur sampai waktu yang gue tentukan ini tuh gue sudah di mana, mencapai apa gitu. Iya benar, untuk tahu gue di mana gitu. Jadi ya buat kayak reflect aja, bukan kayak ya udah berarti gue udah sampai sini gue nggak bisa, ya udahlah give up gitu kan. Nah itu sih yang menurut gue. Nah itu gue juga setujunya gini, Vin. Beberapa bulan yang lalu kan kita juga bikin satu episode tentang Joe Dispenza ya, atau kita mendalami Joe Dispenza juga dengan intensif lah ya pada saat itu ya. Nah di situ dia juga bilang bahwa sebenarnya lu harus di saat lu ingin meng-create future lu harus merasa bahwa itu sudah, ya kan? Kita merasa bahwa ya udah gitu loh, gue sudah berada di gue sudah punya financial security yang aman gitu loh. Nah di saat kita balik dari meditasi kita kembali ke dunia nyata, ke dunia 3D ini,
di dalam dunia meditasi itu tidak ada yang namanya waktu, tidak exist. Jadi itu it's just already happens. Dan sedangkan kita di dunia 3D kita ada waktu. Tapi di mana kalau kita yakin 100% dan kita merasa bahwa itu tuh sudah, di saat kita berusaha untuk menaruh timeline atau waktu-waktu tersebut gitu ya untuk merefleksi apa sampai di mana gue ini, dan itu juga belum terkristalisasi apa yang lu bayangkan di dalam pikiran lu gitu ya. Ya kita mungkin akan jadi mindful juga dan sadar oh ya udah gitu. It's just not yet the time gitu loh. Jadi ya udah jalan lagi, maju lagi gitu loh. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di saat lu ngecek diri lu sendiri, gue nih lagi ada di mana gitu loh. Dan itu yang pentingnya mindfulness gitu ya di dalam proses kita mengejar mimpi kita dan tujuan-tujuan kita. Iya benar kayaknya gitu deh. Menyimpulkan sendiri. Sebenarnya tapi gue percaya gini juga sih, baik kalau misalkan apa yang kita desire gitu ya sama intensinya udah align gitu ya, at the end, karena gue sering mengalami juga sih, baik kayak misalnya gue pengen sesuatu gitu ya, or dari segi finansial lah gue pengen mendapatkan ya suatu minimum nominal gitu ya. At the end tuh kalau semuanya udah align gitu, semuanya energinya positif gitu, malah yang datang tuh lebih banyak gitu. Jadi ya itu sih bener sih kata lu, ya percaya aja dengan semuanya sudah terjadi, dan kalau memang tidak terjadi, kadang tuh yang datang ke lu malah justru yang lebih banyak gitu. Tapi gini nih Bay, gue ada satu pertanyaan yang ini cukup lama berkutat di kepala gue. Karena gini loh, menurut gue dan lu, kita punya desire untuk menjadi seseorang yang coba ngulik lagi nih potensi apa sih yang ada di dalam diri kita gitu kan. Even sebenarnya ya kalau kita ditanya ya kita sebenarnya ya oke-oke aja dengan keadaan yang sekarang ya, bersyukur gitu, bersyukur tuh setiap hari juga menurut gua. Cuma karena mungkin kita tahu dan kita juga mengenal tema mindfulness, kita tahu bahwa alam semesta ini tak terbatas gitu, kita juga jadi merasa bahwa oh kayaknya gue masih bisa deh berkembang lebih lagi gitu. Cuma gue tuh kadang melihat di sekitar ada beberapa orang, atau gue nggak tahu ya banyak atau enggak, tapi gue melihat beberapa orang, oh ya udah mereka sudah settle gitu dengan hidupnya, sudah punya keluarga, sudah punya financial security, pokoknya ya udahlah oke lah mau hidup 10 tahun ke depan tuh udah aman gitu. Tapi gue tuh selalu merasa apakah desire di sini ya, maksud gue adalah apakah mereka tidak ada keinginan untuk mengeksplor dirinya lebih lagi gitu. Apakah mereka akan puas-puas aja dengan apa yang mereka miliki sekarang sampai 30 tahun ke depan. Jadi menurut lu tuh itu harus gak sih Bay dimiliki, apa ya memang itu kita ya gimana ya bilangnya ya, kita nggak tahu itu kapan akan datang gitu. Jadi ya at some point akan datang, tapi mungkin ya nggak akan datang sedekat-dekat ini gitu. Menurut lu gimana sih Bay? Desire ya. Gue tentunya juga cuma bisa memberikan opini dari ini ya, dari kenyataan atau realita gue sendiri ya. Kalau gue ngelihat diri gue, again gitu, desire, gue setuju sama lu, gue emang ngerasa gitu, wah ini kayaknya masih bisa lebih lagi nih, gitu ya. Nah, dulu gue juga mempunyai desire itu tanpa mensyukuri atas apa yang gue punya. Itu bedanya, itu beda kecil tapi signifikan gitu ya. Sekarang gue ngerasa oh ini gue bisa lebih lagi, tapi what I have right now it's awesome as shit gitu. Jadi itu bedanya sama yang dulu gitu ya. Dan juga desire lain kayak misalkan tadi financial security gitu ya. Nah, kalau menurut gua tentang desire ini, orang gimana ya? Pasti ada hubungannya juga dengan masa kecilnya ya, dengan apa yang terjadi di childhood, gimana kondisinya gitu-gitunya gitu. Itu semua pasti ada perannya juga gitu loh. Karena gue juga punya teman di mana gue berkali-kali nanya ke dia gitu ya, lu mimpi lu tuh apa sih yang pengen lu raih gitu ya.
Nah dia tuh bilang gue nggak punya desire apa-apa gitu loh. Gue tuh oke-oke aja dengan gue ngejalanin hidup tuh nggak harus punya tujuan gitu menurut dia gitu ya. Hidup tuh dijalanin ya hari per harinya aja gitu. Nah gue selalu tidak bisa relate dengan hal itu gitu loh. Karena gue ngerasa kalau lu hidup nggak punya tujuan yang lebih gede, kalau lu hidup gini-gini aja, itu gimana ya? Kayak ada gua ngerasanya kayak ada kejanggalan gitu loh. Nah, kebingungan gua adalah at the same time, loh, tapi gue juga at the same time ngomongin mindfulness di mana lo harus bersyukur dengan apa yang di sini dan sekarang. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal gitu kan, Vin. Nah, di situ gua ngobrol sama dia juga, ini teman baik gue juga gitu ya. Gua ngobrol sama dia juga gitu. Lu nggak pengen ini, nggak pengen itu, dan dia juga nanya kenapa gue selalu punya desire untuk lebih lagi gitu kan. Nah, pertanyaan yang lebih tepat gitu ya, mungkin lu punya desire atau enggak, balik lagi ke intensi gitu ya. Apakah karena lu emang sudah berdamai dengan the way it is, atau lu nggak tahu bahwa sebenarnya masih bisa lebih gitu loh. Ngerti nggak lu, Vin? Jadi dan pengetahuan tentang kayak yang kita punya, I would say gitu ya, bahwa ini potensi kita tuh limitless dan lain-lain. Pengetahuan itu kan juga kita tidak diberikan, kita nggak punya timeline yang tepat atau timeline yang pasti gitu loh. Oke, umur 23 lu akan mendapatkan pengetahuan ini gitu loh. Karena banyak orang yang mendapatkan pengetahuan ini di awal-awal umurnya karena dia berada di lingkungan yang seperti itu juga gitu. Ada juga orang yang baru menemukan kenyataan seperti ini tuh di akhir-akhir hidupnya atau di tengah-tengah umur 50-60, ya itu semua tuh mungkin gitu loh. Jadi menurut gua ya desire itu apakah harus atau tidak? Kalau gua sih kayaknya nggak harus ya, tapi gue punya. Dan apakah itu akan datang, apakah itu adalah tipe orang gitu ya, tipe orang A yang punya desire, tipe orang B yang nggak punya desire, itu gue nggak percaya akan itu. Gue percaya bahwa itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Itu bisa ya kayak bibit yang udah lu tanam aja gitu, tergantung lu siraminnya berapa banyak, tergantung lu dapet cahaya matahari berapa banyak, ya sedemikian rupalah bibit itu akan berkembang menjadi tumbuhan gitu. Menurut kalau gue sih, gue percayanya kayak gitu. Kalau lu gimana? Setuju sih. Gue juga agak sedikit terjawab jadinya pertanyaan itu. Karena ya memang apa ya, kayaknya unsur terbesarnya memang knowledge itu sih, Bay. Kalau lu tidak punya knowledge itu atau tidak ada yang memberitahu itu, ya mungkin memang ya udah gitu-gitu aja. Maksudnya gitu-gitu aja, ini bukan berkonotasi negatif ya. Ini relate ke soal desire yang untuk menjadi manusia yang lebih memiliki potensi lebih lagi gitu. Dan sebenarnya itu kan satu jenis desire yang gua bahas gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari pasti setiap orang ya punya desire yang kecil-kecilnya gitu. Cuma yang gue pertanyakan di sini ya desire lebih soal itu sih, dan itu entah kenapa selalu berkutat ada di kepala gue, dan gue masih belum kayak puas dengan jawaban yang ada dari gue sendiri atau dari orang-orang sekitar gitu. Dan menurut gue juga kayak yang lu bilang soal mindfulness dan rasa syukur itu ya. Again, menurut gue rasa syukur itu setiap hari sih, Bay. Jadi bukan berarti bahwa desire itu nggak terpenuhi gue nggak bersyukur, desire itu terpenuhi gue bersyukur gitu. Jadi memang inti mindfulness itu kan berada di present moment kan. Jadi di present moment itu juga setiap detiknya lu juga harus bersyukur menurut gue. Jadi itu menurut gue tidak saling relate gitu. Kalau dari pandangan gue gitu. Jadi maksudnya lu bisa lu punya desire atau enggak, ya yang penting lu harus bersyukur di saat ini dan di sini juga gitu kan. Iya benar-benar setuju gue. Jadi mungkin untuk memberikan facet atau
kesimpulan dari Hmm. pembicaraan yang agak sedikit kompleks ini ya. Dari pertanyaan gue yang di awal gitu ya, apakah hasrat atau desire untuk memiliki hal yang lebih adalah bentuk ketidaksyukuran? Jawabannya adalah tidak. Itu bukan bentuk ketidaksyukuran, karena lu bisa punya desire bersyukur dengan apa yang lu punya, lu bisa nggak punya desire dan bersyukur dengan apa yang lu punya, dan vice versa gitu loh. Lu bisa juga nggak punya desire tapi lu komplain setiap harinya juga, itu juga ada kemungkinan gitu, bisa kayak gitu kan. Dan kalau dari gue mungkin nambahin satu kesimpulan lagi, tadi tentang timeline itu nempel banget di kepala gue gitu ya, bahwa di saat lu memiliki hasrat atau keinginan yang membara untuk meraih sebuah tujuan atau mimpi atau cita-cita gitu ya, itu penting, dan jangan fokus ke hasil tapi coba untuk fokus ke journey-nya dan ke perjalanannya gitu loh. Jadi di saat lu sudah tahu bahwa ya udah, I have it already, dan this is what I have to do di dunia 3D ini, ya udah gitu loh. Ya gue udah tahu, gue udah dapet gitu. Jadi gue bersyukurnya ya udah sekarang dan enggak sometime in the future gitu loh. Jadi benar-benar balik lagi kembali ke sini, ke sekarang, being grateful ke journey-nya, dan lu enggak resultat abhängig atau enggak ergebnis lu enggak tergantung dengan hasil akhirnya, terutama enggak di dalam timeline yang sowieso lu sendiri juga yang buat gitu loh. Karena timeline sebenarnya the real end timeline itu kan di saat lu menghembuskan nafas terakhir, bener kan? Ya, jadi itu kesimpulan dari gua kayak gitu. Ada yang mau ditambahin nggak, Vin? Paling ya sedikit aja sih. Again, kalau gua tadi menganalogikan ini sebagai desire lu itu adalah bensin dan mobil lu itu adalah sekumpulan dari mindfulness, mindset, belief system, orang-orang yang mensupport lu kayak gitu. Mungkin karena kita udah menyebutkan bahwa ini bisa berpotensi menjadi suffering si desire ini. Jadi sebelum mungkin buat teman-teman, sebelum decide untuk maju dengan desire lu, ya lu mesti ibaratnya siapin dulu mobil lu gitu. Lu udah punya perlengkapan itu belum untuk menghadapi kerikil-kerikil di perjalanan lu itu. Jadi punya desire aja nggak cukup, punya mindset dan bla 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 itu juga nggak cukup gitu. Jadi itu harus melengkapi satu sama lain gitu sih. Yes, itulah pembahasan kita hari ini tentang hasrat, desire, dan keinginan yang membara. Kita berdua berharap supaya teman-teman bisa mendapatkan pengertian yang lebih lagi, atau kita bisa memberikan value ke teman-teman di dalam episode ini seperti episode-episode lainnya juga. Ingat juga untuk support kita dengan follow kita di Instagram @asahdiri.ind. Berikan review dan komentar juga di iTunes, dan juga subscribe ke podcast kita di Asah Diri di YouTube dan juga di Spotify. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya.